Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Jumaidah dari kelas akuntansi pagi 1 semester 4, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen keuangan dan dosen pengampu Ibu Ulfa Oktavani Nasution SEMM. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang investasi. Sebenarnya jika berbicara mengenai investasi, sadar ataupun tidak sadar, kita pasti melakukan investasi dalam kehidupan sehari-hari. Semua hal menggunakan tenaga, pikiran, waktu, dan uang merupakan suatu kegiatan investasi. Menempuh pendidikan itu merupakan suatu investasi agar nanti kelak memiliki ilmu yang baik dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan. Hampir semua orang berinvestasi di bidang pendidikan, kecuali bagi orang yang tidak berkesempatan. Pendidikan formal merupakan jalur umum yang ditempuh dalam menuntut ilmu. Di sana, murid-murid menginvestasikan tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan nilai yang bagus, sedangkan orang tua memodali anaknya agar berhasil. Adapun agenda pembahasan yang akan saya bahas terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian investasi. Yang kedua, tujuan dan manfaat investasi. Yang ketiga, jenis-jenis investasi. Yang keempat, tips berinvestasi untuk milenial. Pembahasan yang pertama, pengertian investasi. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu nggak pengertian investasi itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil-hasil penanam modal tersebut. Sementara itu, pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, arti investasi yaitu penanaman modal, biasanya dalam jangka waktu pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Pembahasan yang kedua, tujuan dan manfaat investasi. Tujuan dari investasi antara lain yang pertama, mendapatkan penghasilan tetap. Sebagai contoh, jika kamu menanamkan modal pada suatu perusahaan, maka kamu berhak mendapatkan beberapa persen keuntungan perusahaan secara rutin selama kamu menanam modal di perusahaan tersebut. Yang kedua, memperbesar usaha. Selain dalam bentuk keuntungan berupa uang, dengan berinvestasi dapat digunakan untuk keperluan sosial, memperbesar usaha, dan lainnya. Yang ketiga, jaminan bisnis. Jika menanamkan modal pada supplier, maka akan ada jaminan bisnis kamu tidak kekurangan bahan baku dan terus memperoleh pasar untuk menjual produk. Yang keempat, mengurangi persaingan. Investasi juga bisa mengurangi persaingan antara perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Manfaat dari kita berinvestasi, yang pertama, kebebasan finansial. Salah satu tujuan investasi adalah kebebasan finansial atau financial freedom, di mana seseorang dianggap sudah bisa mendapatkan passive income, dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, melindungi aset dari inflasi. Tujuan investasi adalah melindungi aset dari inflasi. Inflasi yang terjadi terus-menerus setiap tahun bisa membuat nilai aset berkurang. Yang ketiga, meningkatkan kekayaan. Sejatinya manfaat dan tujuan investasi adalah untuk meningkatkan jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki. Yang keempat, kebutuhan darurat. Banyak orang yang memiliki investasi adalah karena sebagai jalan aman ketika mengalami kondisi darurat. 3. Jenis-jenis investasi. Ada beberapa jenis investasi yang umum dilakukan dalam dunia bisnis, yaitu antara lain, yang pertama, deposito. Penanaman modal dalam bentuk simpanan uang kepada suatu perusahaan dengan jaminan investor akan menerima keuntungan berupa bunga dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Investasi dalam bentuk deposito dibedakan menjadi deposito berjangkau dan sertifikat deposito. Yang kedua, saham.
Investasi berupa saham sudah umum dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar. Saham adalah bentuk lain dari aset. Misalnya, jika Anda memiliki saham 50% dari suatu perusahaan, maka sama saja Anda memiliki aset setengah dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Saham umumnya dibuat dalam bentuk surat berharga yang menunjukkan kepemilikan. Yang ketiga, obligasi. Obligasi umumnya dilakukan pada bisnis yang menyediakan jasa pinjaman modal. Keuntungan yang didapat dengan cara investasi obligasi lebih tinggi daripada deposito karena bunga yang dipatok juga lebih tinggi. Yang keempat, reksadana. Selain saham, reksadana kini juga sedang populer di kalangan pebisnis maupun masyarakat. Reksadana adalah tempat untuk menghimpun uang secara kolektif dan dana yang terkumpul tersebut akan dikelola oleh manajer. 5. Investasi properti. Jenis investasi ini termasuk investasi non-real karena bukan berupa uang, namun berupa bangunan seperti rumah, gedung, atau apartemen. Bentuk investasi ini terbilang paling menguntungkan karena harga jual properti jarang turun, bahkan selalu naik. Yang keenam ada emas. Investasi juga bisa dalam bentuk emas. Sama halnya dengan properti, investasi emas cenderung lebih menguntungkan daripada bentuk investasi yang real. Umumnya, emas yang diinvestasikan berupa emas batangan. Pembahasan yang keempat, tips berinvestasi untuk milenial. Untuk membantu generasi milenial berani memulai berinvestasi, ada beberapa tips. Yang pertama, menentukan tujuan investasi. Sebelum melakukan investasi, sebaiknya yang kita ketahui tujuan untuk melakukan investasi. Tujuan ini harus dibedakan menjadi tujuan jangka pendek, misalnya untuk membeli mobil, atau tujuan jangka panjang, misalnya untuk membeli rumah. Yang kedua, mencari produk investasi yang cocok. Dengan kondisi finansial dan mental, dalam menentukan produk atau partner untuk berinvestasi dengan melakukan analisa yang mendalam mengenai perusahaan yang ingin diinvestasikan dengan melihat dari laporan keuangannya, public expose, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyesuaikan risk dan return. Kita juga harus memahami risiko yang dimiliki oleh produk-produk investasi tersebut. Ada dua risiko dalam berinvestasi, yaitu risiko agresif dan risiko konservatif. Keempat, memiliki keberanian dan membuat strategi. Mulai berinvestasi bisa dilakukan secara perlahan. Contohnya, untuk pemula dengan profil risiko moderate bisa mencoba mengalokasikan 50% ke reksadana, saham yang sisanya bisa dibagi ke obligasi pemerintah dan deposito. Kelima, melakukan review secara berkala. Pastikan untuk melakukan review terhadap keputusan investasi setiap 3 atau 6 bulan sekali dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan tren keuangan yang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.